Sahabat komunikasi yang terjalin dengan baik dengan sesama, ini tentunya akan menghidupkan hati yang gersang. Jika komunikasi yang dilakukan itu dilakukan dengan filter yang baik. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang-orang yang baik, sehingga kebaikan mereka akan berdampak ke dalam hati ini. Namun jika kita banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak baik, maka tentunya kita bisa saja terhanyut. Dan tentunya perkataan-perkataan yang kita dengar itu adalah perkataan yang negatif. Maka jika kita memang tidak ada mempunyai kepentingan yang urgent terhadap mereka, tentunya lebih baik kita menjaga jarak dari mereka. Terkecuali kita bermaksud untuk menasihati mereka agar mereka ingat kepada hal-hal yang positif. Ini adalah misi yang berbeda. Artinya seseorang yang masuk ke dalam pergaulan dengan orang-orang seperti itu dengan niat untuk memperbaiki kehidupan mereka, ya, tentunya ini merupakan tugas yang amat mulia. Namun seandainya kita tidak punya misi seperti itu, kita hanya menjalani hari-hari saja dan ikut terlibat di dalam interaksi sosial dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya aktivitas tersebut tidak berguna dan sia-sia, maka tentunya ini semua akan berdampak negatif kepada diri kita. Maka interaksi dan komunikasi merupakan dua hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berkomunikasi, itulah cerminan diri kita. Seandainya kita memang terus berinteraksi, dominan berinteraksi dengan orang-orang baik, maka itulah cerminan diri kita. Namun seandainya kita merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak melihat ya sesuatu kebaikan itu sebagai sesuatu hal yang penting, maka itulah sebenarnya cerminan diri kita. Itu gitu sahabat komunikan, marilah kita evaluasi ya, kepada siapa kita nyaman berkomunikasi. Apakah ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang positif, pembicaraan yang positif, maka diri kita merasa nyaman. Atau justru sebaliknya, ketika kita berbicara hal-hal yang negatif, berinteraksi dengan orang-orang yang negatif, kita merasa nyaman. Maka lakukanlah timbangan ini. Kenapa? Komunikasi ya, yang dilakukan, yang disampaikan, itu semua berdampak kepada diri sendiri. Apa yang kita bicarakan, ya kalimat-kalimat positif, seolah-olah itu untuk orang lain ya. Namun itu semua akan kembali kepada diri kita. Kalimat negatif, jangan difikirkan bahwa dengan kalimat tersebut kita menindas seseorang, kita merendahkan seseorang, memojokkan seseorang. Namun hakikatnya kalimat negatif tersebut akan mengeraskan hati dan akan semakin menjauhkan kita dari kesadaran. Kita merasa itu bukan perbuatan yang salah, itu perbuatan yang benar. Dan ini sungguh bahaya. Setiap kali kita bicara negatif, apalagi dengan emosi, maka otomatis ya kita akan beradaptasi dengan hal itu. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa. Sehingga kita sudah tidak merasa lagi itu sesuatu yang salah. Tentunya itu melihat dari perspektif diri sendiri. Namun jika dilihat dari perspektif orang lain, itu akan sangat terlihat bahwa diri kita ini adalah pribadi yang kasar, yang emosional, yang mementingkan diri sendiri, ya, yang hanya berambisi untuk mengambil keuntungan materi semata. Apakah kita terpikir untuk mengambil keuntungan spiritual? Jika kita berpikir untuk mengambil keuntungan spiritual, maka pasti komunikasi kita akan menjadi baik, interaksi kita akan menjadi baik. Artinya kita akan merasa nyaman dengan orang-orang baik, kita akan merasa nyaman berkomunikasi tentang hal-hal yang baik. Demikian sahabat komunikan dari situ Cirenca ya, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.